Ya, para pendengar Radio Bola Koedi, saat ini di studio kami kedatangan dua orang daerah yang punya peran cukup besar di persepak bola daerah. Yang pertama bukan cuma daerah ya, tapi secara nasional. Kita perkenalkan Bung Noah Marian. Selamat datang Bung Noah. Terima kasih, selamat bertemu. Ya, Bung Noah ini kita tahu pernah memperkuat PSSI tahun 83 ya, sampai 90 ke atas lah. 93 lah. Nah, beliau juga salah satu pemain yang pernah ditawarkan untuk bergabung dengan klub elit Jerman Barat Bayern Munchen. Ya, cuman karena waktu itu salah pilihan, ya beliau memilih Pelita Jaya. Ya, akhirnya kita sampai saat ini belum ada pemain dari Indonesia yang bermain di Liga Top Eropa ya. Andai kata waktu itu Bung Noah memilih Bayern Munchen, ya kita mungkin sudah mencatatkan sejarah bahwa Indonesia pernah memiliki salah satu pemain di Indonesia yang bermain di Liga Top Eropa. Yang kedua adalah Pak Yusdinur, pernah menjadi pengurus PSSI dan beliau adalah juga salah satu pengurus di PSBL Langsa ya. Iya. Sekarang jabatannya apa, Pak? Sebagai komisi di Humasnya. Humas. Ya. Resmi ya? Ya, resmi. Saya harus dinyatakan resmi sampai hari ini masih masuk undangan dan pemberitahuan serta ada laporan tertentu khusus dari PSBL disampaikan kepada saya. Ya, soalnya saya mau sampaikan juga begini, dulu saya pernah wawancara ya, Pak Dinur. Rupanya ada pihak dari PSBL Langsa yang menolak keberadaan Pak Yusdinur waktu itu. Mudah-mudahan hari ini Pak Yusdinur bisa mengklarifikasi dan bisa lah memberikan pandangan-pandangan terbaik juga. Nah, tema kita hari ini adalah tentang naturalisasi ya, Bung Noah sama Pak Yusdinur. Sebagai orang daerah tentu juga memperhatikan bagaimana Indonesia sekarang sedang demam naturalisasi. Karena dengan pemain-pemain naturalisasi itu prestasi kita di tingkat Asia ya khususnya sudah meningkat dan peringkat kita di FIFA juga terus naik gitu. Tapi tentu aja naturalisasi ini juga jangan sampai membunuh potensi pesepak bola muda tanah air yang kita tahu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Betul. Kita ini dipenuhi oleh pemain sepak bola gitu loh. Nah, oke, nah di sebelah saya juga ini ada penyiar Radio Bola Koedi, Bung Musafir Kelana. Ya, beliau juga punya pengalaman yang cukup banyak di sepak bola karena beliau pernah bergabung di PSS Sleman ya Pak. Di PSS Sleman pernah juga mengurus ya ada urusan dengan sepak bola di Jakarta gitu. Mungkin Pak Pati juga mau menegur tamu kita nih. Pak Musafir Kelana. Ya. Ya, selamat datang para praktisi bola yaitu Bung Noah Mariam, juga Bung Yusdinur ya. Terima kasih. Ini merupakan para praktisi yang benar-benar berkecimpung di dalam dunia sepak bola. Terutama juga dengan Noah Mariam sebagai pemain kan. Dan kita semua tahu bahwa bagaimana lincahnya beliau waktu masih muda gitu kan. Nah, namun karena sekarang ini memang ada program dari PSSI tentang naturalisasi, tentunya kita ingin mendengar ya para pendengar Radio Bola Koedi bagaimana program ini, yaitu program naturalisasi di mata para praktisi sepak bola, terutama para tamu-tamu Radio Bola Koedi di hari ini. Nah, mungkin buat Bung Noah sendiri sebagai pemain, kira-kira bagaimana pendapat secara umum dulu ya, nanti bisa kita akan lebih detail, tapi kita umumnya dulu mengenai program yang dijalani oleh PSSI kepengurusan era saat ini. Ya, menurut saya dengan ada naturalisasi ini, kita sepak bola kita di daerah semua keangkat. Tapi naturalisasi ini untuk sementara, jangka pendek ya, jangka pendek karena masyarakat ini sudah menginginkan sepak bola Indonesia itu harus juara.
juara. Jadi saya rasa dengan adanya Erick Thohir, kebetulan dia selama ini hidup di Eropa ya, di Eropa, terus ketemu Jokowi panggil masuk ke Indonesia, kasih jabatan menteri, terus kebetulan di BUMN ya sebagai direktur. Jadi saya rasa mungkin yang satu naturalisasi itu gratis apa dibayar, itu yang saya mau tanya. Gratis apa diambil gratis, tapi ada implik-implik apa enggak? Itu yang belum dijelaskan ke masyarakat supaya tahu bahwa setiap pemain naturalisasi 9 orang yang masuk ke Indonesia itu ada take or give tidak, atau sekedar betul-betul membela nama Indonesia, atau ada implik-implik lain. Nah, itu yang saya belum sampai hari ini belum tahu, belum ada kejelasan. Itu aja. Ya kalau menurut asumsi Bung Noah, kira-kira mereka gratis apa dibayar? Saya kira bayar. Tidak mungkin gratis, bayar. Kalau gratis mereka belum tentu mau Belum ya. tentu. Masih dia suka mungkin di Belanda itu mungkin pemain nomor 4 apa nggak salah. Kalau nomor 1 mungkin udah kompetisi, udah top. Tapi itu mungkin ampas-ampas yang dikesampingkan. Jadi bisa di connect sama kita yang sebagai orang-orang yang gila sama prestasi. Iya kan? Ya. Begitu, Pak. Nah, Bung Noah juga kan melihat mereka bermain ya. Kalau menurut Bung Noah, permainan mereka memang pantas di timnas, ya bukan di timnas ya, artinya di level top Eropa atau belum gitu. Saya rasa kalau dengan adanya ramuan dari Sinteyong, tapi kita nonton sepak bola bukan sepak bola indah. Sepak bola yang leher ini kita capek. Kesana kemari. Tidak ada indahnya, ada teka-tekinya nggak ada. Jadi power yang kita andalin. Jadi ketika lawan Cina, lawan Korea itu power tuh. Besok lawan Cina power lagi tuh. Nggak ada teknik. Menarik ya. Ya menarik ngeliat, nonton menarik. Dan pemain kita tidak ada yang bisa kalau dulu itu kan orang selesai Ayat Sudrajat bagus main. Iya kan? Wah, Rodinere bagus. Ini nggak ada. Ya, kita coba minta pendapat dari Bung Yusdinur dulu bagaimana tentang program ini naturalisasi. Bagi saya dari sisi yang pertama harus saya angkat jempol, ada yang positifnya, tapi lebih banyak yang negatifnya. Yang positifnya bahwa Indonesia selama belakangan ini, sebelumnya 5 tahun, 3 tahun yang lalu, Indonesia ini dengan ekor mata dilihat pemain Indonesia, bahkan jadi dicemooh oleh negara-negara tetangga bahwa kita tidak mampu yang begitu lebih banyak penduduk dan pemainnya. Itu lebih heroiknya lagi saya cerita tentang hari ini Indonesia udah lebih bagus di mata dunia tentang sepak bola. Tetapi dari sisi yang sangat fatal, kalau saya melihat sisi yang kekurangannya, di Indonesia ini masih banyak juga pemain-pemain lokal. Kenapa nggak ada yang mempoles atau mengakomodir untuk melanjutkan perjuangan sepak bola yang Indonesia ini memang pemain Indonesia. Kalau tadi memang ada orang darah Indonesia, tapi dia main di mana kita nggak tahu sebelumnya. Dan dia dibayar kenapa besar? Nggak mungkin dia dibayar seperti pemain Indonesia yang hanya sekian. Saya nggak perlu angkanya yang pasti. Tapi yang pemain yang diambil dari naturalisasi ini pasti dibayar mahal. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ini dari sisi sepak bola ini kan harus digiatkan juga bagian lapangan kerja, membuka lapangan kerja, tempat pekerjaan. Dan mereka itu punya hasil harus ada. Tapi mereka nggak ada hasil yang dihasilkan oleh orang asing. Artinya dia nggak pernah main di Indonesia. Bukan, walaupun dia darah Indonesia, seperti pemain Aceh. Padahal orang Aceh dari dulu kejar Belanda tuh. Itu KB katanya, harus dibunuh. Tapi sekarang kenapa disanjung-sanjung? Nah ini yang harus saya bahas. Ya, kita break dulu ya, ini sesi pertama. Nanti kita akan lanjut pada sesi kedua. Dan terus dengarkan Radio Boloka ini. Masih bersama Musafir Kalana dan Mat Bento di kali ini. Ya. Nah sekarang
coba saya ke Bung Noah dulu ya, bahwa dengan adanya pemain naturalisasi bahkan bisa starting 11-nya bisa semua naturalisasi Bung Noah kan. Kita udah catatan saya ada 14 pemain naturalisasi, bahkan akan ada 2 lagi atau 3 lagi. Berarti mungkin kalau gitu udah 17 gitu kan. Nanti kalau udah bisa 20 nanti bukan hanya DSP yang asing yang naturalisasi, tapi juga pemain yang didaftarkan begitu. Iya. Nah ini kalau begini ini tuh talenta dari katakan Papua atau dari Biak segala macam mau kemana gitu. Kalau ujung kan timnas itu kan ujungnya adalah cita-cita dari semua pemain kan gitu kan. Nah kalau ujungnya udah tertutup, bagaimana ini di sisi pemain nih Bung Noah? Ya, saya rasa seluruh kompetisi di suatu negara itu tujuannya untuk tim nasional ya, muaranya ke tim nasional. Tapi dengan ada naturalisasi gini, ya pemain-pemain yang tadinya mau menampilkan di liga-liga itu merasa tampil 100% tapi tidak ada yang melihat karena ada naturalisasi. Apalagi jangka pendek ini sebentar lagi penentuan. Apa kita lolos apa tuh enggak. Saya doain mudah-mudahan lolos. Kalau memang enggak lolos ya naturalisasi harusnya digantung lah. Ya, ya. Buang duit begitu banyak. Kalau pemindahan, kalau naturalisasi Liga 2, Liga 1 stopin aja, nggak usah, nggak ada gunanya. Iya, makanya saya baru ngomong nanti kalau semuanya tidak bisa ke muara timnas di liga kita ngapain gitu bagi pemain ya? Iya. Main capek-capek kan nggak dilirik juga. Nggak ada lirik juga. Karena kan kalaupun dilirik oleh klub lain di sana kan bukan timnas, karena Betul. kebanggaan kan di timnas. Betul. Bukan gitu ya? Betul, betul. Nah, Ya. Ya, ini ada saya mau tanya, saya cuman melihat di medsos saja ya, komentar-komentar penggiat naturalisasi lah. Mereka yang sekarang memuja-muja timnas gitu loh. Ada yang mengatakan begini, ya mereka bahkan sudah merendahkan talenta-talenta lokal yang ada gitu. Tapi memang kalau kita melihat realitanya, Papua itu kan katanya gudangnya Betul. pemain sepak bola ya. Betul. Banyak bakat-bakat alam yang tumbuh di sana. Betul. Nah, sekarang ini Persipura sebagai representasi pesepak bola dari tanah Papua, udah Liga 2 ya, Liga 2. turun ke Liga 2. Ya. Artinya apa? Memang kalau orang berpendapat ya mana prestasi pemain lokal itu, Ya. satu. Nah kedua kemudian juga saya mau tanya juga dari Langsa nih Pak. Langsa juga tuh sampai sekarang nggak muncul di Liga 1 ya. Kan di sana katanya juga banyak pemain bola gitu. Ini apa sebetulnya, apa problem yang terjadi di daerah sehingga prestasi pemain-pemain itu juga tidak meningkat gitu loh. Iya. Itu Bung Nur dulu lah mungkin kasih pendapat. Jadi begini, jadi selama ini uang daerah itu dipakai dari APBD. Jadi kompetisi selesai juga. Terus pemain mau arah kemana nggak tahu, karena itu uangnya dari APBD. Jadi selama ini kayak di Persipura kan dari APBD juga. Jadi selesai kompetisi mau ikut nggak ada duit. Padahal dari Bank Papua, dari Freeport supportnya gede-gede miliaran. Tapi pertanggung jawabnya nggak ada. Jadi sekarang minta lagi, mereka nggak mau kasih. Takut tertipu lagi karena kejelasan dari Persipura waktu ikut kompetisi itu murni juara apa ada implik-impliknya. Itu jadi selama ini yang terjadi lah itulah sepak bola kita. Jadi kalau dulu Andi Darussalam maaf masih hidup, kalau datang ke stadion ya pasti tim itu juara. Itu maaf dia sudah meninggal. Iya. Kalau dulu begitu. Waktu saya hadir di stadion Mandala saya lihat ada Andi Darussalam, saya bilang juara. Persipura juara. Emang apa pengaruhnya? Ya bisa atur pertandingan semua. Oh bisa diatur. Iya, diatur. Oh jadi juara karena pengaturan pertandingan Betul, ya? betul. Bukan karena bakat yang dimiliki. Bukan. Oh gitu. Ya. Karena dia tahu sumber uangnya dari PT Freeport. Oh iya. Di Papua. Ini nyata, ini real. Iya. Ya. Kalau dari Langsa bagaimana Pak Yos? Ya artinya kenapa Langsa juga kok nggak bisa muncul pemain yang hebat dari sana ya? Mungkin ada satu siapa yang Ismet Sopian. Setelah itu nggak ada ya? Nggak ada lagi. Ada lagi. Nah apa penyebabnya Pak? Nah, ini kalau saya melihat semua berawal dari kepengurusannya yang bobrok, yang tidak bisa melakukan memanage pemain dan mengatur untuk
dalam pertandingan itu jangan sampai ada saling mengatur strategi, bukan strategi pertandingan tapi strategi merekrut duit. Itu yang saya lihat. Nah, jadi ini saya secara jantan, walaupun diklaim saya pernah bahwa saya bukan orang PSBL berbicara di forum begini, di dalam ruangan begini, tetapi hari ini saya masih bisa buktikan bahwa saya masih diundang dalam acara apapun PSBL karena saya sebagai pengurus. Tapi paling bobroknya, uang itu sudah dikutip di mana-mana sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban. Sebab semestinya dia harus mempertanggungjawaban karena regulasi pertandingan sudah selesai, pertanggungjawaban uang itu harus ada. Jadi ini yang paling. Tapi ya kalau kita kembali juga ke seperti pemain asing tadi, ya pemain asing itu ada pepatahnya sendiri. Buya krung tidang-dang, buya tamang beraski. Jadi orang buaya yang dalam sungai berdiri-diri tegak-tegak, melihat-lihat, melotot-lotot. Buaya yang masuk dapat rezeki. Nah ini orang Aceh ini terjadi dalam sepak bola karena pengurus hanya memikirkan kantong pribadinya. Walaupun saya nggak bisa membuktikan kapan diambil secara hukum. Tapi orang bodoh pun tahu itu. Ini karena pengaturan dan manajemen serta kepengurusan sepak bola itu tidak betul-betul murni, hanya mengharapkan dapat imbalan untuk keuntungan pribadi. Akhirnya ya contoh yang baru terjadi di tempat di Liga 3 kemarin itu apa, masa ada skornya macam diatur dalam pemain Italia itu 4-3-4. Itu kan namanya sudah main skor, skornya pertandingan sudah ada duluan disiapkan, nggak perlu tanya lagi pakai WA, sehingga teraturlah. PSBL tetap di papan bawah, tak ada arti apa-apa, uang pemerintah habis, kesenangan dibawa bersama-sama pengurus. Sementara yang wajib diperhatikan pemain sampai hari ini, pemain ada uangnya yang belum dibayar, uang makannya dan gajinya. Ini yang harus diperhatikan untuk pemain supaya berprestasi mereka tidak setengah-setengah dalam pertandingan. Demikian. Pak, coba dijelasin yang dimaksud 4-3-4 itu apa tadi? Itu ada skor. Waktu pertandingan kemarin di Pekalongan, itu papan skor itu saya belum bertanding sudah tahu bahwa besok kamu kalah, saya WA. PSBL kalah. Saya tidak sebut angkanya. Tahu-taunya besoknya main, skornya 4-0. Terus saya bilang lagi lusanya, 2 hari kemudian, besok kalian main, pertandingan itu kalian kalah. Dia bilang tidak, lihat aja besok. Ternyata terbukti, kalah 3-0. Kemudian main lagi, skornya saya bilang juga kalah. Terbukti 4-3-4. Itu strategi wasit, strategi dari pelatih. Di Italia mungkin pakai 4-3-4 ya. Itu. Jadi tidak lagi perlu kode-kode pakai HP berapa skor hari ini. Pelatihnya masa sebulan sebelum bertanding sudah diganti. Kalau tidak ada apa-apanya nggak mungkin. Jangan dibodoh-bodohi. Kalau orang-orang nonton bola biasa boleh dibodohi. Sama Yos Dinor, pengurus PSSI, punya sertifikat dari set blatter. Saya ngerti betul. Jangan dimain-mainkan, jangan dibantah. Ngomong, bagusnya polisi periksa mereka itu. Nah, itu begitu maksud saya itu, supaya sepak bola harus betul-betul kita senangi. Jangan disenangi hanya segelintir orang. Itu saya lihat itu pertandingan sekarang boleh di daerah, khususnya PSBL tak ada yang tanding lebih daripada 200 orang. Berarti itu hanya keluarga dari pemain yang datang. Jadi masyarakat juga udah antipati ya, udah pesimis dia karena kebobrokan dalam mengatur ini bukan pertandingan. Pengurus sepak bola ini jangan memikirkan untuk kantong pribadinya dulu. Pernah saya lari setahun sana. Ini Noah ini sudah saya kawal 1 tahun jadi pelatih di sana. Ini pun mau diperas sana karena ada saya nggak berani. Jadi bagaimana?
pengalaman melatih di sana, ceritakan Bung. Saya di sana waktu saya belum masuk itu Sinyo Leandro sama Ramdhani. Sinyo lari pulang. Tidak kuat dengan bisikan penonton. Pulang. Iya. Terus Ramdhani bekas kanan Krama Yuda juga lari pulang. Cuma saya yang dijaga sama M. Nur ini. Jauh jaga saya di kamar 1 tahun saya di sana. Habis latihan malam nongkrong di GAM. Oh, iya. Malam. Ini Papua sama Aceh udah bersatu untuk membangun sepak bola Indonesia. Memang ada ya, ada ancaman atau ada bisikan-bisikan gaib gitu yang Ya ada yang mau intervensi untuk atur itu. Salah satunya dari manajemennya. Mau intervensi atur skor, atur ini kita nggak bisa. Kita jalan terus. Masalah kontrak aja kita uangnya nggak ditaruh di bank dulu, kita bawa taruh di meja. 2,9 miliar taruh di meja. Sekarang manajer berapa fee? Potong. Berapa ya yang bawa pemain? Potong. Semua potong. Sisanya baru masukin. Oh, gitu. 2,9 M ya. Iya. Taruh di meja. Ya, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan Bung Merian dan Pak Yusdinur. Saya kembali ke Pak Yusdinur nih Pak. Dikaitkan dengan naturalisasi itu Pak. Itu mungkin salah satu yang membuat bakat-bakat dari daerah nggak muncul ya Pak ya. Ya karena mereka tetap aja di bonsai gitu. Dengan match fixing, ya pengaturan skor, swap dan sebagainya gitu ya. Nah pemain sendiri mereka tahu nggak tuh ada ada perlakuan seperti itu dalam pertandingan misalnya. Itu yang tahu persis memang mereka yang sudah sekarang ini juga mengalami. Mereka itu pemain-pemain dari daerah Aceh itu banyak yang di luar. Sementara di luar juga nggak semua terpakai yang pemain Aceh itu. Alangkah indahnya mereka kembali kau ke kampung, bangun kampung kamu. Bagaimana, kenapa naturalisasi bisa dia mengaku yang dari asing sana, dari Jepang, dari Belanda, mengaku Indonesia bisa memperkuatkan klub Indonesia. Kenapa yang dari Aceh itu tidak? Nah, ini yang nyata. Harusnya jangan sampai dibilang bahasa tadi buaya sungai, artinya berdiri-berdiri aja. Buaya yang masuk dapat rezeki. Nah, itulah bahasa Aceh pepatah tadi. Buya krung tedang-dang, buya tameng merasiki. Tapi ada yang lebih sadis, yang punya yang punya wewenang, dia lebih banyak rezeki daripada pemain. Nah, bahkan gajinya sampai 11, udah 10 tahun belum dibayar, nggak salah. 10 tahun. Udah nggak dibayar sampai sekarang. Bahkan ada salah satu pemilik rumah makan tempat pemain itu tidak dibayar sampai besok. Saya berani bilang bukan hari ini lagi, sampai besok. Jadi dia makan situ pemain pengurus. Kok bisa tega-teganya nggak bayar? Lebih kejam dari preman. Kapan bisa maju sepak bola kalau begitu? Dimakannya uang haram, bukan yang uang harum. Ini yang perlu kita apakan. Tapi anggarannya ada nggak dari pemerintah? Tiap tahun ini aja udah sibuk dia ngotak-ngatik itu di tempat info di kantor sepak bola olahraga. Dispora sudah sibuk, udah datang belum dicair ketok palu udah sibuk itu. Saya tahu. Sudah bukan disusun, sudah mau dicairkan. Oh gitu ya. Dan bahkan saya yang heran kali ada perkebunan di sana nama PTPN itu juga udah tahu dia orangnya ini siapa, ular naga masih juga dia tampung ya, hanyutlah semua ini kalau uang-uang kayak gitu. Sampai di mana bisa dipertanggungjawabkan? Sudah 1 tahun pengurus PSBL udah bermain dan saya ikut di dalam kepengurusan. Pertanggungjawaban anggaran itu semestinya paling lambat sudah selesai kompetisi yang diikuti di gulir. Harus dipertanggungjawabkan, ya LPJ kan. Jangan diam-diam kemana uang itu. Nanti yang ada pengurus yang baru yang masuk jadi tukang pegang utang. Berapa itu Pak yang kemarin yang mengarungi Liga 3 dana dari pemerintah berapa Bung Yos kalau bisa? Kalau uang itu tidak ditransparankan tapi ada desas-desus sampai 800 juta. Ada yang masuk dari pihak ketiga lebih 1 M uang itu. Mungkin lebih 1 M.
Karena nggak ada, belum sampai hari ini dipertanggungjawabkan. Bisa saja saya menuduh 5 miliar. Tapi ya bukan saya memfitnah. Kalau mau clear, tidak fitnah, berapa? Habis berapa kau terima? Kemana uang itu? Sudah kau bayar nggak orang makan? Pemain yang makan tadi jangan dikejar-kejar seperti yang sudah-sudah ini. Ini yang perlu kita tingkatkan sepak bola di Aceh khususnya, kalau bisa sampai ke Papua. Ini udah rusuh ini memang. Orang Papua ada gabung sama Aceh. Sama-sama bukan minta merdeka, tapi memerdekakan bola. Siap. Ya, Bung Noah, sebagai pemain ya, saya mau tanya nih dari hati yang paling dalam ya. Sebetulnya cita-cita tujuan pemain bola itu apa? Cita-cita dari pemain bola kompetisi yaitu jadi timnas, tim nasional. Semua ujungnya itu ya? Ujungnya itu. Tapi kalau dengan ada naturalisasi begini, kita mundur 10 tahun lagi ke belakang. 10 tahun, bahkan 20 tahun lagi ke belakang. Karena sektor-sektor itu sudah mati semua, mulai dari pembibitan sampai usia 12, 13, 15 sampai divisi 3, 2, 1. Udah kita perlu 10 tahun lagi. Ini juga melemahkan semangat. Semangat ya. Padahal kan di liga pun sekarang pemain asing bisa 8, udah nggak ada lagi pemain lokal. Tidak ada. Pelatihnya udah habis, kita tinggal 3 aja, 1 udah dipecat. Enti Susilo udah pecat. Tinggal Sekarang 3 lagi. Kiper juga udah 9 semua Ya, kiper asing. betul. Karena kalau kiper lokal kadang-kadang ada Pak Emil suka pura-pura salah jatuh gitu. Betul, betul, betul. Sudah masuk ke sana pemikirannya, benar. Tapi saya doain supaya lawan Cina kita menang. Ya. Karena ukurannya di situ. Ya. Kalau kita kalah, habislah sudah. Tapi kan setelah Cina masih ada Australia, Arab Saudi, kan kita masih ketemu sekali lagi semua kan? Tapi barometernya Cina. Oh, Cina ya. Iya. Cina yang levelnya sama lah. Karena kita kan 2 kali main 0-1-1, 0-0. Lawan Arab 1-1, lawan Australia 0-0. Iya. Ya. Iya kan? Iya. Jadi dengan lawan Cina mungkin mereka cari menang. Iya. Tapi strategi Cina udah bisa kebaca, main di pinggiran. Iya. Berarti ada maksud dan tujuan. Nah, tujuan kita membangun sepak bola itu kan tadi menghasilkan timnas yang bagus ya. Iya, siap. Nah, sekarang kalau dengan naturalisasi ini mungkin semangat orang juga sudah mulai kendor ya. Jadi Siap. untuk apa gitu, anak-anak itu kan kasihan mereka. Iya. Latihan terus gitu, tapi di ujungnya mereka sudah nggak mungkin punya kesempatan. Iya. Gitu loh. Nah, yang terbaik sekarang yang harus dilakukan PSSI atau pemerintah untuk menghasilkan timnas yang bagus ini apa menurut Bung Noah? Yang menurut saya itu yang pertama tuh pelatih. Jepang aja bisa 20.000 pelatih. Kita di Indonesia cuma 8.000. Sedangkan kita luas. Jadi yang pertama itu pelatih dulu. Kalau bisa 80% kompetisi Liga Indonesia diisi pelatih lokal. Pemain asing boleh. Tapi kita saling barter, pemain asing masuk, pelatih lokal iya. Jangan pelatihnya asing, pemainnya asing. Pemain lokal mau kemana nanti? Anak tiri lagi. Saya rasa itu. Sekarang tinggal siapa sih? Rahmat yang masih ada di Liga 1. Rahmat, si Henry Sisula udah nggak ya? udah dipecat. Imran Nomuri, Oh iya, Imran Malut ya? ya Maluku, sama satu lagi Widodo. Oh, Widodo Ciputro. Iya, Oh. Bali Madura United. Tapi kayaknya kemarin Widodo udah mau masuk ke Sriwijaya, kayaknya dipecat juga tuh. Widodo, kayaknya udah ada komunikasi dengan Sriwijaya. Yang lain asing semua. Lain asing semua. Oh, jadi pelatihnya asing, pemainnya asing ya. Iya. Nah, kita nonton aja kan. Nonton aja, kita pemain juga nonton. Dia kan nggak tahu Siapa siapa. penonton juga mau dinaturalisasi jadi. Kalau pemainnya asing, pelatihnya asing juga. Pelatihnya kapan kayak PSBS Biak. Iya. Pelatihnya dari Argentina, dia nggak tahu. Pemainnya Iya, siapa yang sekarang ini top di Indonesia, dia nggak tahu. Akhirnya kan kemakan 3 kali kalah. Iya. Coret, uang udah begitu banyak. Kan PSBL Biak. PSBL Biak. Iya. Tapi kan kalau kita melihat di sosial media ini kan lagi netizen lagi euforianya lagi bangga banget Iya. sama timnas gitu kan. Nah ini
kan apa ya, kalau kita sebagai praktisi kan juga bingung ya, kalau kita ngomong benar pasti dibully kan, Iya, gitu kan, betul. seperti halnya ada yang enemy, public enemy lah yang kita tahu ya, towel gitu kan, Iya. gitu. Bahkan omongan towel juga benar gitu kan, sebagai kritik kan gitu Iya. kan, seharusnya kan berbeda pendapat tuh kan boleh-boleh saja, dan masukan-masukan juga harus diterima. Cuman situasinya karena ya katakan masyarakat netizen ini begitu, menurut dari segi praktisi yang segi di manajemen gimana Bung Yos nih melihat masyarakat begitu netizen ya masa di sosmed begitu ya euforia luar biasa, Iya. padahal kan dia tidak tahu bahwa seperti tadi yang kita bicarakan kan, bahwa talenta muda kita mandek, terus juga bahwa tadi Bung Yos bilang itu dibayar gitu. Jadi gimana nih ceritanya antara dua sisi, satu dari sisi yang ini kurang fondasinya, tapi satu sisi masyarakat euforianya luar biasa terhadap timnas. Ya, kita harus jujur untuk membanggakan Republik tercinta kita Indonesia ini di bidang sepak bola. Kita sudah bersyukur, harus bersyukur. Kita sudah bisa lebih daripada sebelumnya. Tetapi dari sisi yang lain, jangan sampai terjadi kembali seperti pepatah bahasa Aceh tadi, buya krung tedang-dang, buya tamang meraski. Nah, ini kan membuat kesenjangan yang terjadi antara pemain-pemain sepak bola sendiri. Mereka terbengkalai. Buat apa latihan, buat apa ikut bola dari umur 6 tahun. Tahu-taunya nggak tahu mana ujung pangkalnya, game overnya kemana. Nah, jadi roll of the game-nya pun nggak jalan, ya kan? Ini yang perlu kita apakan. Sekarang kita mungkin perlu juga introspeksi diri ya, sebagai bangsa ya. Kenapa sih kita hampir di berbagai bidang itu kita ketinggalan dengan bangsa lain? Nah, karena yang menjadi perhatian sekarang adalah sepak bola, kita juga ketinggalan di sepak bola. Kalau kita mau memanfaatkan talenta dalam negeri ya, artinya pemain-pemain lokal gitu. Nah, apa gitu sebetulnya kelemahan yang paling mendasar dari pemain lah. Nah, sekarang saya tanya Bung Noah dulu, dari pemain kita tuh kelemahan paling mendasar pemain kita sekarang apa nih sehingga mereka tidak bisa muncul menjadi pemain-pemain yang unggul gitu. Sekarang yang terjadi dengan adanya HP, HP sudah tambah tidak disiplin, ya, disiplin dalam latihan, disiplin dalam istirahat. Karena kita tahu kalau HP susah untuk tidur. Jadi selama ini kalau ada tim-tim yang mau latihan HP ditarik, itu betul supaya konsentrasi. Yang pertama itu mental dulu, mental. Karena kita mental itu karena kita lihat naturalisasi kita udah down duluan. Menurut liga kita mau penampilan 100% udah nggak bisa lagi karena kita udah down duluan mentalnya. Kedua, latihan mengasah diri. Jadi ketika mau latih belum datang, kita disiplin waktu 30 menit sebelum latihan. Waktu dulu aku di Kelata Ragunan sebelum latihan 30 menit udah di lapangan. Jadi kita belajar dari bawah sampai ketika jadi pemain liga, kita sudah tahu disiplin waktu, disiplin. Sekarang yang terjadi sepak bola kita itu tidak waktu yang mereka nomor 2 kan, ya itu Pak Beto. Nah, tadi yang membuat pemain kita minder dengan pemain asing itu apa? Ya mungkin masalah kontrak bayarannya, iya. Gitu ya. Iya. Ya, dari situ aja udah bikin mentalnya. Mental sudah down. Down ya. Iya. Ketika kita 200-300 juta, dia 800 juta, ya kita udah mental udah down udah. Iya kan? Apalagi miliaran. Tadi itu Pak buaya itu cuma berdiri aja, terus buaya yang datang itu dapat rezeki itu apa itu yang menyebabkan itu terjadi, Pak? Ya, kalau saya melihat dari dekat, pertama-tama ini sepak bola tahun 80-an ke bawah dengan sekarang memang jauh berbeda. Dulu sebelum ada hantu namanya ini HP ini, etikanya pemain, etikanya pelatih itu sangat tinggi dan sangat dihormatinya pelatih, instruksinya dan lain-lain. Kalau sekarang sudah nggak dia open lagi, udah ada HP ini, dia bisa protes pula pelatih.
sehingga pembayarnya pun tidak sesuai. Dia mengulah, begitu 2 kali main nggak bisa dia lanjutkan karena begini dan begitu sakit. Ini dari pemain-pemain yang lokal itu dengan sendiri tergerus. Akibat itu juga nggak boleh kita kesampingkan. Ini tapi sebenarnya pemain-pemain bola baik Papua maupun Aceh memang ladangnya banyak pemain-pemain, bukan hanya yang sekarang muncul terakhir sepertinya si apa tadi yang saya sebutkan, tapi sebelumnya kan ada nama Tengku Nur, ada nama Tebus Tamam, dari garis tengah dia bisa menendang ke golnya Papua yang menang tahun 80 itu. Dari tengah gawang, dari tengah lapangan, ditendangnya bisa gol. Sekarang nggak ada karena etika, habis itu begadang kurang, terlalu banyak, main HP, jam tidur diabaikan, dipakailah pemain-pemain luar tadi, sehingga terjadilah Buya Krung Tedang-dang Buya Tamang Meraski. Ya mungkin Pak Musafir Kelana mau nambahin. Iya, jadi mungkin pada era 80-an 90-an itu kan sepak bola kita, para orang tua merasa kalau anaknya di sepak bola itu kan masa depan tidak terjamin karena lebih terjamin di bidang lain. Tapi ketika sudah era profesionalisme, udah ada klub-klub profesional, nah, terus kan kayak contohnya pemain sudah mulai dibayar dengan 1-2 M, itu kan kembali orang tuanya membolehkan anaknya untuk masa depan bola. Nah tapi kalau sekarang, kalau di liga aja pemain asing udah 8, udah sulit untuk bersaing. Paling bisa di Liga 2. Liga 2 kan gajinya kecil. Nah kalau saya pribadi, saya khawatir nanti orang peminat sepak bola yang mau jadi pemain mungkin berkurang kalau ini program terus berlangsung. Nah tapi saya nggak tahu tamu-tamu kita ini apa pandangannya seperti itu apa tidak. Maka coba mungkin dari Bung Nuah dulu, karena pendapat Bung Nuah. Kalau seandainya nanti karena di timnas nggak bisa, di Liga 1 juga pemain asing banyak, main di Liga 2 pendapatan kecil, apakah masih ada orang minat menjadi pemain sepak bola menjadi masa depannya? Jadi ya satu Nuah dulu aja nanti. Ya, saya rasa semua itu tergantung dari prestasi si anak itu sendiri ya. Jadi bagaimana dia mendisiplinkan diri bahwa inilah sepak bola yang sebenarnya saya main, dengan otomatis harganya akan naik ya. Tapi karena cuma cemburu melihat pemain asing dengan ini, tapi tanpa membentuk diri sendiri dalam bagaimana Pancasila bola. Saya selalu bilang Pancasila bola itu ada 5: dribbling, passing, control, shooting, heading. Pancasila bola. Diulang, Bung Nuah. Dribbling, passing, control, shooting, heading. Yang 3 ini dilatih di usia muda, 6-8. Yaitu dribbling, passing, control, dribbling, passing, control. Yang shooting sama heading ini di usia 13, pancaroba. Yaitu yang dibilang grassroots. Tapi selama ini di Indonesia salah, dipakai SSB salah. So, orientasinya cuma untuk duit. Untuk menang untuk duit. Oh, duit. Tapi sebenarnya kalau usia 12-6 itu latihannya cukup seminggu sekali, nggak 2 minggu, nggak 3 minggu, seminggu sekali. Yang 12, tapi ini kita hajar full. Akhirnya bagaimana dia mau tinggi? Karena pertumbuhan itu ada di kuku, di jari-jari. Ini yang salah. Kita bikin sebagai bisnis, dalam bisnis SSB, tapi dia tidak tahu kurikulum yang benar bagaimana latih SSB. Jadi yang perlu kita asah itu dribbling, passing, control. Ini dia 6-8 tahun. Dribbling, passing, control, dribbling, passing, control, dribbling, passing. Ini yang ada di Takatiki, Barcelona. Setiap 13 tahun kita sudah, kalau perempuan tumbuh toket, kalau cowok kumpul bulu-bulu. Kita bisa bantah, pelatih, wah ini pelatih ini nggak bagus nih. Kita udah bantah. Tapi kalau yang kita latih dribbling, passing, control itu dia 6-8. Bukan latih kontrol passing, dia biar bermain. Dia udah bermain, kita lihat aja bermain. Sepuas dia. Baru setelah 13 tahun baru kita cukup pindahin aja. Kayak main catur. Nah itu yang berhasil, pemindahan yang berhasil. Selama ini nggak jalan. Iya, buat Bung
Yos gimana tadi pendapat yang semakin jarang kalau situasi begini pemain orang tua memberikan masa depan anaknya buat main bola. Ini yang dikatakan Noah tadi, itu ada 5 yang harus diikuti. Misalnya yang pertama, dalam Islam aja ada 5 perkara. Dalam Pancasila juga 5. Sepak bola juga 5. Shooting, heading tadi termasuk 5. Nah, yang pemain-pemain sekarang yang di Danon itu jarang diterapkan. Yang hanya dipaksa sore diambil duit uang latih. Ini yang saya lihat. Asal sore atau mau main, dia keluar, bukan dia perhatikan pemain ini. Yang walaupun dia masih usia 8 atau 10 tahun. Nggak ada. Minumnya air dalam drum itu dikasih. Nah, jadi ini nggak ada nampak rasa dia merasa bangga dengan sepak bolanya itu. Nggak ada. Nah, kalau sebenarnya yang kekurangan sisi lain itu regulasi. Kompetisi sama sekali saya lihat sudah anjlok dan boleh dikatakan tinggal 30% lagi bergulir di Republik ini. Khususnya, saya nggak usah bilang ke daerah orang lain dulu. Di Langsa aja, dari mana pemain itu? Kompetisinya PSBL itu tidak ada. Dari mana pemain dari langit? Dari malaikat diambil, dimintanya pakai doa. Nggak akan dikirim. Uangnya uang haram udah diambil. Mana dikasih sama malaikat lagi? Inilah dia. Iya. Baik, terima kasih. Tapi sebelum tutup, ada satu pertanyaan menggitik. Tadi Bung Yos bilang tidak ada kompetisi kan. Nah, saya akan nanya ke Bung Noah nih, karena pemain juga. Sepak bola putri kita tidak ada kompetisinya, tapi berani menargetkan target juara AFF. Bagaimana Bung Noah? Saya itu hayalan. Ya kan benar kan, targetnya menurut Esko Vivin nggak? Iya, itu hayalan. Target, padahal tidak ada liga wanita, tidak ada kompetisinya. Sama dengan pengurusnya, sama-sama hayalan semua. Oh gitu. Oke, jadi gitu. Kita cukup sudah ya kali ini. Nanti kita sambung pada sesi berikutnya. Kita akan sesuaikan apa namanya yang sedang terjadi di ranah sepak bola Indonesia.